Jadi rearrangement adalah merubah aransemen lagu menjadi seakan-akan musik yang baru dari lagu yang lama. Dan ini tadi disampaikan oleh Ongki bahwa ini membuat jemaat atau pendengar itu tidak bosen, tidak sama terus. Tapi saya pikir ada satu lagi poinnya adalah kita bisa menunjukkan tema yang berbeda dari lagu yang sama. Apa bisa begitu ya, Ongki? Bisa ya? Ya, betul kok. Bisa. Bisa kasih penjelasan. Jadi dengan lagu yang sama, kita merubah aransemennya, temanya jadi berubah. Satu contohnya apa? Lagu apa? Kalau dirubah apanya jadi apa gitu. Ada contohnya? Lagu yang biasanya kita rubah adalah lagu-lagu yang British. Oh, yang Hillsong. Ah, betul. Iya. Kita selalu buat lebih groove. Lebih soul. Kalau saya boleh gambarkan adalah biasanya kalau lagu yang British itu kan lompat-lompat. Tapi kalau saya pengen buat, saya dan teman-teman di tim ini buat selalu yang bawaannya goyang. Groove tadi ya, stay gospel and groove. Wah, ya, betul. Jadi karena begini, saya juga menyesuaikan ya, Go ya. Saya bukan anti yang namanya British tadi, tidak, tapi karena kebetulan di gereja saya banyak yang sepuh, banyak orang yang udah usia. Lah kalau diajak lompat-lompat, ya nek rontok semua kan, kasihan kok. Iya. Tapi kok diajak goyang terus apa? Nggak rontok juga. Kan, kalau goyang kan nggak tekanannya kan banyak kok. Nggak rontak ya? Oh iya ada. Oh gitu, itu salah satunya ya. Ya, maksud saya tema itu begini. Kalau tadi yang pertama dengan model oldies begitu, itu penghayatannya lurus menurut saya. Jadi lagu itu lebih ke arah penghayatannya itu lebih ke arah lirik. Jadi monggo musiknya berhenti pun artinya sama gitu. Ya. Tapi kalau waktu dijadikan groovy artinya dengan model gospel tadi, music gospel tadi, ketika musiknya dibuang beda. Rasanya beda, penghayatannya beda, kayak hilang gitu loh. Nah, ini salah satu ya. Tapi bisa juga tema, artinya misalkan lagu yang harusnya ringan, misalnya tema-tema gathering begitu, mungkin dengan berubah tekanan kita bisa rubah dia menjadi pengagungan atau menjadi lebih grande begitu ya. Nah, ini baru lebih jelas perubahan temanya ya. Jadi memang rearrangement ini benar-benar banyak merubah. Artinya kita bisa mempresentasikan lagu yang sama itu dengan tema yang berbeda sehingga bisa memenuhi, ini yang penting ya, memenuhi kebutuhan kita. Jadi ketika saya mau presentasikan hal ini ke jemaat, pakai lagu ini, lagu yang lain, nah itu bisa. Jadi sehingga lagu yang sama kita bisa presentasikan dengan tema yang berbeda sesuai kebutuhan kita, gitu loh. Nah ini yang penting ya. Jadi saya kasih catatan kalau di gereja atau kita pelayanan rearrangement, please kalau bisa sih jangan hanya berpikir mengenai perubahan saja, perubahan musikal saja, jangan. Ya. Tapi pikirkan juga perubahan tema dan itu harus menyesuaikan kepada kebutuhan saya. Kayak begini. Kita belajar matematika, mau dipakai ngitung untuk hasil colongan bisa, kalau mau hitung untuk korupsi bisa, tapi kalau kita mau hitung untuk hal yang baik, misalnya untuk menghitung gedung dan sebagainya, nah ini tinggal kita yang memakai matematikanya, mau dipakai untuk yang tujuan salah atau benar. Jadi kita tetap pelajari matematikanya, kemudian kita pakai sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi waktu kita merearrangement, kayaknya kita ini memakai lagu itu untuk kepentingan saya. Untuk karep saya ini. Tidak lagi seperti karep arrangement pertama.
Nah, ini yang mungkin beban yang tertinggi di dalam kita merearrangement gitu ya. Oke, kita akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu bagaimana proses ketika ketemu teman-teman sampai jadi, katakan satu lagu, itu dikasih gambaran dong supaya teman-teman tahu bahwa, oh gitu toh kalau mengaplikasikan ke teman pemain musik yang lain. Silakan, Ongki. Ya, sekarang bayangkan Mr. Ongki dengan aransemen di dalam benak ketemu sama teman-teman itu gimana mengaplikasikannya? Ya, jadi seperti yang tadi saya ulang sedikit ya. Saya tadi sudah bahas kalau minta lagu, jadi maksimal hari apa satu hari sebelum minggu lah. Jadi maksimal Jumat atau Sabtu pagi itu sudah harus terkirim. Terus setelah itu saya gambarkan beatnya. Kalau biasanya teman-teman itu sudah punya gambaran, karena kita sehati, ya gambarannya maaf nih, kadang kita juga terjebak yang namanya apa itu? Ya seperti itu saja. Karena ya musiknya kita karena musik groove. Ya paling nah kayak gitu. Nah, tapi bagaimana supaya yang terlihat sama ini berbeda? Itu. Nah, biasanya saya kasih begini. Mungkin nanti di tengah-tengah ini ada break-nya. Sebelum masuk ke ref atau dari ref mau ngulang lagi ke bait, kita kasih intro, tapi intronya dibuat yang simple dan berbeda dari intro yang nomor 1 tadi sebelum masuk lagu. Nah, untuk dapat yang lain-lain itu, ya saya rasa tetap harus dengerin banyak lagu sih. Nggak ada kunci lain kok. Oh, maksudnya setiap pemain ketika elaborasi bagiannya masing-masing itu mereka sudah harus punya bondo, mereka juga dengar lagu, sehingga ketika dipancing dengan hal yang baru, mereka langsung nyaut dengan perbendarannya mereka. Gitu ya? Betul. Ya. Gitu ya? Oh. Ya. Mungkin lebih spesifik, mulainya gimana nih? Pegang keyboard, terus drumnya suruh apa? Atau drum dulu terus bassnya terus dikasih chord, atau langsung main bareng, begitu jalan bareng kan masih tidak tahu kan maunya gimana. Jadi main dewe-dewe sakarepe dewe, terus baru jangan begitu, gini aja, saya coba atau gimana? supaya jelas. Ya, gimana? Karena sudah duduk di posisi masing-masing ya kok ya, sudah duduk di posisi masing-masing. Sampai ngono ya. Iya. Sudah duduk di posisi masing-masing. Jadi nunggu duduk dulu. Yang karena saya harus merubah beatnya dulu untuk awal. Yang nomor 1 pasti ngomong ke drum dulu. Nanti drumnya gini ya. Nah, setelah drum, ya pasangannya tentunya. Bassnya nanti begini. Begitu. Chordnya udah tahu. Iya. Jadi dia mainkan beat itu yang baru dengan chordnya yang sebelumnya. Oke. Ya. Jadi lagunya masih sama, cuman berubah beatnya doang. Ya. Gitu. Nah, oke. Setelah mereka jalan berdua, jeng. Nah, keyboard masuk. Saya sama gitar dan mungkin ada saxo. Nah, itu kita yang ngisi pernik-perniknya di situ. Nanti melodinya begini ya. Nanti saxonya ngisi di sini. Kayak gitu. Oh. Oke, tapi perubahan chordnya sudah ada karena kamu yang main keyboardnya ya. Langsung chordnya berubah. Loh, kok beda? Ini bassnya ke sini gitu ya. Nanti gitar sama saksofon tinggal mengisi gitu ya. Dikasih tempat untuk mereka ngisi atau pengisian mereka sesuai perbendaan mereka gitu ya. Iya. Kalau nggak cocok, dikasih tahu. Kalau cocok, dikai jempol gitu ya. Oke. Tadi ada bicara mengenai break. Di sini breaknya break apa? Lunch break atau coffee break? Tadi kan ada ngomong, di sini dikasih break. Nah, siapa tahu ada yang tidak jelas gitu. Ya, yang dimaksud break di sini apa? Break itu contoh bisa jadi benar-benar berhenti kok. 2 ketuk, 3 ketuk, 1 ketuk. Itu berhenti. Atau bisa jadi begini, ada waktu untuk drummer solo. Terus? Gitu. Nah, ada 2 macam break bener-bener break berhenti,
berhenti. Boleh ngopi dulu berarti ya? Ya boleh, boleh. Karena Kalau tuti kok. kan berhenti beneran kan soalnya dia. Berarti Iya. masih bisa ngopi, masih bisa apa gitu ya. Yang kedua, break, drumnya kerja, lainnya ngopi. Drumnya kerja, lainnya Gitu ya. ngopi. Oke. Ya. Terus ada lagi break yang lain? Enggak ada kok, enggak ada. Break lainnya apa? Enggak ada. Loh, yang biasanya kamu bikin ngaget-ngageti itu kan ya break loh, enggak? Kamu ngageti orang bersama-sama itu loh biasanya. Enggak, ada toh? Iya. Ada. Iya, iya. Berarti itu apa itu? Itu juga break ya? Iya. Ya break juga. Cuman kalau misalkan bareng namanya tuti. Tuti itu mainan bareng kabeh. Misalkan nah itu tuti namanya. Kalau yang enak itu es krim tutti frutti namanya. Ya, jadi tuti. Tapi kadang-kadang di dalam patternnya kita bisa bareng-bareng ya. Nah, itu break juga kan? Iya. Jadi dibuatkan bentuk-bentuk kebersamaan di dalam pattern. Tapi kalau interlude bersama-sama atau licks itu ciri dari lagu itu yang itu apa namanya? Tuti, memainkan bersama-sama. Oh, jadi gitu ya. Terus kalau ending apa ya? Mengalir ya, artinya kecuali memang sudah ada ide dari awal, endingnya mau dibuat seperti apa gitu ya. Betul. Oke. Jadi prosesnya sebenarnya tidak terlalu sulit apabila teman-temannya itu yang disebut sehati itu saya kira tidak hanya sehati tadi ya. Sehati juga selevel kayaknya ya. Selevel artinya bisa juga seselera gitu ya. Jadi akhirnya sehatinya ini memang bukan hanya sehati kompak, tapi punya kemampuan yang saling saling mengisi begitu ya. Mengisi, saling menutupi kok. Berarti ada yang kurang ya, sehingga ditutupi ya. Oh ya. Saya membayangkan, jadi yang tadi Ongki sharingkan itu saya membayangkan, asik juga ya, kalau temennya asik-asik semua, mereka punya kemampuan yang sama, sehingga ketika kita berkolaborasi itu, isian mereka itu membuat kita, oh asik-asik, oh thank you ya, wah. Jadi, positively ini saling melayani. Gitu. Tapi di dalam musik, dan yang kemarin saya sharingkan hari Senin, itu secara jiwa saling memuaskan, saling mengisi tadi itu. Jadi kita main musik tidak hanya kemudian cuman main terus untuk memenuhi lagu, mengiringi, tapi ini saling memuaskan, saling mengisi jiwa masing-masing lewat permainan musik yang didengar. Pemain saksofon, waktu dia diem tidak main, dengar keyboardnya, chordnya, asik. Dia akan bilang, wah thank you ya, keren ya. Dan bisa terjadi sesuatu yang membuat dia terlayani. Ketika saksofonnya ngisi, pemain gitarnya, asik ya, wah thank you ya, dan terisi juga. Terus ketika drumnya main dan ada break-break yang asik, dia bikin groove, dia bikin mungkin chops dan sebagainya, asik. Ini semua dalam koridor positif, artinya semuanya setuju sehati tadi. Jadi asik-asik dan asik semua. Yang susah kalau ada yang di luar batas ya. Drumnya ngecop terus, gak tahu nyemes, gak tahu ngelok, ngecop terus. Wah ini gawat ini ya toh. Terus pemain saksofonnya ndak intro, ndak verse, ndak chorus, ngisi terus. Wah itu juga gawat ya kan. Akhirnya bawa sumpel, saksofon disumpel, jebret, udah ndak bunyi. Nah jadi ini yang saya tangkap dari sharing kita bahwa rearrangement itu basicnya. Tapi ujungnya adalah kepuasan atau ya kalau puas ini takutnya konotasinya beda. Tapi ya sebuah bahasa Inggrisnya itu contentment. Jadi kita merasa penuh gitu loh, merasa yang kosong terisi. Dan ini saya sampaikan ada dua yang kemarin saya sharingkan waktu di Senin adalah pengaruh musik. Jadi contentment-nya, kepenuhannya ketika bermain bersama ini ada contentment secara tubuh. Waktu groove bersama-sama kita merasa asik, bisa menikmati groove-nya, seneng secara tubuh ya, asik begitu. Yang kedua, secara jiwa kita merasa ada contentment di dalam jiwa kita secara musikal.
Wah, asik ya. Jadi teman-teman yang main dengan Ongki mungkin akan selalu senang bukan karena hal yang lain, tapi contentment itu loh. Menjadi puas. Aku main Mbak Liane gak kroso seperti ini. Itu contentmentnya masing-masing. Jadi Iya, iya. mereka akan senang bermain dengan kita karena ada pemenuhan secara jiwa musikal itu. Dan yang ketiga nih yang harusnya penting, paling penting dan kalau bisa dicapai juga, yaitu pelayanan secara roh. Karena saya sampaikan kemarin Senin bahwa musik ini juga berpengaruh sampai ke roh. Dan yang melakukan pelayanan roh ini atau pengaruh musik lewat secara roh ini adalah pribadi-pribadi yang dewasa di dalam roh dan siap melayani secara roh. Jadi ya semua ndak harus langsung, ndak harus kita kayaknya oh harus begini baru bisa main musik, enggak juga. Karena tadi ketiga-tiganya adalah baik. Ketiga-tiganya punya pengaruh positif. Jadi yang mana yang bisa dicapai duluan, it's okay. Karena kebangunan bersama-sama dalam grup ini yang kita mau, secara kebersamaan, secara kedewasaan, pertumbuhannya, dan bersyukur kalau kita tahu kebaikan dalam pertumbuhan itu akan nyampe kepada titik yang kita tuju tadi itu. Ya, saya berharap Ongki akan membawa semuanya ini menuju ke kontenmen berikutnya, kepuasan-kepuasan berikutnya. Iya, wah luar biasa. Thank you banget sharingnya, sangat jelas, sangat menginspirasi dan kayaknya langsung bisa dicoba nih teman-teman. Caranya karena nggak sulit ya, simple tapi tinggal dipakai. Tapi tentunya kalau ngaransemen temen ya itu kayaknya lebih baik kita punya teman yang bisa berkolaborasi daripada kita memaksakan aransemen kita untuk orang main. Nanti kalau nggak cocok malah kepikiran gitu ya. Podo-podo kepikiran nggak akan bagus. Kayaknya gitu maksudnya ya. Kenapa tadi bicara mengenai teman yang sehati. Jadi enjoy semua, kontennya dapat. Wah, luar biasa. Ini nggak dicapai dengan waktu yang pendek kayaknya ya. Kita udah lama nggak ketemu, begitu saya lihat di hasilnya, wih, Ongki sudah sampai di sini. Itu kayaknya, waduh, perjalanan yang saya nggak tahu tiba-tiba sampai di sana. Thank you banget untuk pelayanannya, untuk hal yang disampaikan, walaupun tidak langsung ke saya, tapi dari semua yang di-sharingkan, saya percaya, wong saya yang lihat aja, melihat sesuatu yang positif, apalagi yang dilayani langsung di gereja, gitu. Thank you. Yang terakhir, ini waktunya tinggal sedikit aja. Mungkin ada pertanyaan ke saya, ya kebetulan ini kan IG-nya e-Project Music and Sound Consultant, jadi boleh konsultasi sedikit kalau saya bisa jawab. Ada nggak? Salah. Ya, jadi, ada yang perlu mungkin, ya. Mungkin ini kok ya. Ada nggak sih kok kira-kira standar sound? Contoh karena saya pianis, saya keyboardis ya. Mungkin katakanlah ada setelan atau standarisasi sound yang kita produksi itu yang enak didengar. Jadi maksudnya itu kok pianonya gini ya, kok bunyinya begitu ya. Nah kayak gitu loh. Kadang itu membingungkan. Ya. Supaya hasilnya itu baik itu gimana kok? Ya, ini contohnya masih ke keyboard atau electric piano, digital piano. Ya. Ketika kita memilih digital piano atau keyboard apapun, terserah harganya berapa, saya tidak bicara harga, tapi ketika kita milih, berarti kita harus setuju dengan karakter yang dimunculkan oleh si keyboard. Karakter pertama yang kita bisa tahu adalah kalau dia ada speaker, yaitu suaranya. Walaupun ada keyboard-keyboard tertentu yang keluar di speakernya dia, sama kita ambil dari output, line out dari keyboard itu langsung ke mixer, bisa berbeda. Karena speaker dia kan speaker kecil, mungkin cuma pelengkap sehingga tidak bagus atau berbeda lah minimal. Atau kayaknya enak di speaker ternyata di outputnya berbeda. Itu pasti karena adanya perbedaan sistem. Jadi itu bisa terjadi. Tapi ketika kita sudah beli keyboard itu, harusnya yang kita ambil untuk di reinforcement atau dimasukkan ke sound system, itu patokannya di output yang LR line out itu. Itu. Nah, ngeceknya gimana? Bandingkan antara yang muncul di speaker sama di headphone kita. Jadi kita bisa colok headphone di situ kan, ada colokan
Headphone itu pasti ada di semua keyboard. Itu yang harus memuaskan kita. Tapi memang sekali lagi headphone-nya juga kan headphone-nya harus standar juga ya, jangan headphone yang terlalu jelek, noise atau apa gitu. Tapi itu karakter. Saya bicara karakter ya. Karakter itu berarti bukan masalah enak ndak enak, tapi memang itu yang kita pilih. Nah, setelah itu ketika kita masukkan ke sound system yang sudah elektronik, itu namanya line input ke mixer atau line output dari keyboard. Kalau secara standar artinya tidak mau ada gangguan sama sekali, harus lewat yang namanya direct box. Jadi line output dari keyboard itu dia namanya unbalance. Konektornya garis satu, harus masuk ke direct box yang memunculkan output adalah kaki 3 atau XLR atau balance. Nah, itu harus bisa kita percaya sebagai hasil yang paling standar. Jadi masuk mixer harusnya posisinya flat EQ-nya. Oke? Jadi dengarkan flat EQ dulu. Nah, itu didengar, mainkan semua not dari low sampai atas, dari bawah, dari low sampai high berarti note rendah sampai tinggi, kemudian mainkan antara main biasa sama dynamic. Gitu. Nah, penyesuaiannya ada di preamp namanya. Kalau di mixer itu tulisannya gain, yang paling atas. Warnanya merah biasanya, berarti harus hati-hati. Artinya perubahan-perubahan di sana akan merubah secara signifikan. Gitu. Harusnya sih, kalau mau aman sekali, masuk ke line yang jack ya. Jadi kalau input di mixer itu langsung paralel antara XLR dan jack yang mono. Yang atas XLR yang bawah namanya mono plug atau quarter inch itu sama paralel, cuman satunya balance, satunya unbalance. Itu dua-dua bisa kita percaya menjadi standarnya. Nah, setelah didengar, harusnya itu sudah standar. Tapi kadang-kadang bisa speakernya, bisa selera kita merasa kok begini ya. Harusnya kalau begini, kita cari suara yang lain. Paling baik apa di keyboard saya? Kalau enggak enak semua, ya cari keyboard yang lain. Nah, tapi kalau harus pakai keyboard pertama itu dan kita harus maksimalkan, kita ketemu namanya equalizer kan, di equalizer di keyboard, di mixer. Itu ada high frequency, mid high frequency, mid low frequency, sama low frequency. Nah, ini yang akan membantu kita memaksimalkan keinginan karakter yang kita dapatkan dari keyboard ini. Tapi waktu kita mengotak-atik EQ, itu tidak jauh merubah dari karakter asli dari keyboard tersebut. Jadi selama itu keyboard, elektronik, masuk ke mixer, itu harusnya sudah apa adanya. Kecuali begini, saya lagi main suara flute misalnya. Nah, ternyata flute-nya tidak sesuai yang sama yang kita bayangkan gitu. Kita maunya flute begini, adanya flute begini. Itu kita bisa EQ. Tapi kan repot, nanti waktu piano ganti lagi. Nah, jadi kalau di dalam, ya ini kan balik ke soundman-nya. Kalau soundman-nya bisa ngikuti, ya silahkan di EQ sesuai dengan suara aslinya. Tapi kalau enggak, ya ambil tengah-tengahnya dari semua. Makanya saya kalau ada pemain keyboard, saya tanya, kamu akan main suara apa saja dari keyboard itu? Misalkan selain piano, mungkin piano, ada elektrik piano, piano layer string, dan sebagainya. Saya suruh coba sedikit-sedikit, dan saya ambil tengah-tengahnya karakternya. Supaya tidak otak-otik terus, gitu. Nah, jadi sampai di sini, saya kira keyboardnya akan aman. Ya, jadi dari awal tadi ya, mencari dinamikanya, karakternya, terus beberapa suara diambil tengah-tengah. Ini kok begini, kita EQ, ke suara lain, oh ini ada sedikit begini, sampai dari 3-4 suara yang dipakai itu, kita menemukan karakter tengahnya, yaitu yang sudah terbaik untuk dipakai dari keyboard tersebut. Apakah ini menjawab? Menjawab kok, sangat menjawab. Nah, pertanyaannya bisa kan dicoba. Begini. Ya, jadi kan kadang saya ada teman atau mungkin murid ya, jadi suaranya nggak enak. Nah, itu terus usul ke gereja, ganti keyboard gitu. Ya, jadi
kalau ngomong suara ndak enak, itu yang dicek adalah sistem suara. Jadi bagaimana keyboard ini menuju ke speaker, itu ngomong suara ndak enak. Tapi kalau karakter ndak enak, itu ganti keyboard. Nah, repotnya maaf. Kadang-kadang pemain keyboard ini lihat di sana keyboardnya asik baru. Sana Yamaha, yang sana Roland, ya kan? Ya, jadi gitu ya. Kalau suara ndak enak, boleh tadi cara saya dipakai, diurut. Kalau memang sampai ndak enak, coba cek suara lain. Kalau lainnya ndak enak, berarti sound systemnya memang ada masalah, gitu ya. Ya. Setting sound systemnya ndak Tapi kalau karakternya, aduh ini pianonya kok ndak bisa begini ya. Saya pernah tahu yang gini bisa begini loh. Ya belilah yang itu, memang harus ganti. Tapi selama masih memenuhi ya kebutuhan dan fungsinya, saya kira ndak harus ganti kok. Iya. Kecuali sudah jengkel. Tapi soundnya, wah, Ya. soundnya e-project punya ini. Oh, Keren, iya. keren. Ndak pernah ada masalah ya. Nggak pernah kok. Waduh, pernah. berarti yang main juga bagus. Artinya ndak ada dinamika yang merubah sistem gitu. Ya, ya. Saya kira itu ya sudah menjawab Ya, pertanyaan tadi ya. Sudah. Thank you banget Oke. untuk sore ini. Semoga jadi berkat untuk semuanya dan sampai Terima kasih, ketemu Pak Erwin. next time.